Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba saya kembali dramatisir untuk membuat masuk akal kepada kita. Bayangkan keberanian Brother Richard Eliezer ini membuahkan hasil yang sangat besar. Kalau boleh saya kutip dari firman Tuhan, Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita melalui kita. Jauh lebih dari yang didoakan dan dipikirkan oleh Richard Eliezer, para penasihat hukum, ayah ibunya, tunangannya, kakak adiknya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya, serakyat Indonesia. Lebih dari kita pikirkan. Karena apa? Karena sebelumnya kan dia dituntut hukuman 12 tahun penjara. Terus terang ketika beliau dituntut 12 tahun penjara, Bapak Ibu Saudara, saya salah seorang yang benar-benar lama berdiskusi dengan istri saya. Ini gak masuk akal, menciderai rasa keadilan yang sangat menyengat. Gak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah saudara merasakan hal yang sama? Kenapa? Karena 1 bulan di prank, presiden di prank, lembaga-lembaga negara di prank, Kapolri di prank, termasuk juga pengacara siapa itu, MJ itu di prank. Kita semua di prank, katanya tembak menembak. Tapi ketika ada keberanian seorang Brother Richard Eliezer berperan sebagai justice kolaborator yang mau bekerja sama untuk membongkar kasus ini, terus terang, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mudah. Tapi saya ingin tegaskan, apa yang diberikan masukan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, segera bertobat, segera berbalik arah, segera hidup jujur. Dan itu didengarkan nasihat masukan itu oleh Brother Richard Eliezer, dan hasilnya sangat memukau. Tetapi sebelum masuk hasil Bapak Ibu Saudara, saya ulangi kembali, itu bukan perkara mudah. Kalau boleh saya narasikan lebih vulgar, itu nyawa taruhannya. Karena akan dipojokkan, akan disulutkan 4 lawan 1. Tapi yang ingin saya tegaskan ke Bapak Saudara, perhatikan baik. Mari melalui peristiwa kejujuran yang diperankan oleh Brother Richard Eliezer ini menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita. Ada berkat bagi orang jujur. Itu yang saya tegaskan. Ada berkat yang sangat indah, luar biasa, Tuhan siapkan bagi orang jujur. Sekalipun kelihatan mustahil, karena sudah dituntut 12 tahun penjara. Pemikiran saya tadinya, aduh Tuhan, paling tidak 4 tahun lagi. Ada para pakar berkata 2 tahun. Ada yang bilang 6 tahun, 50% dikurangi. Saya nggak menyangka 1 tahun 6 bulan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan secara serius pemaparan dari hakim dalam membacakan keputusan itu, di awal-awal kelihatannya berat sekali. Berat. Saya sudah ngomong sama istri saya, aduh Mami, gimana ini, kayaknya dia ini berat ini. Jangan-jangan sengaja dinaikkan RR 13, KM 15, PC 20, FS mati, divonis mati maksudnya. Jangan-jangan yang lebih ringan dari semua terdakwa berarti 12 tahun lelah. Waduh, sempat saya berpikir demikian. Ya ini kita ini sebagai manusia yang normal, manusia yang masih pakai pikiran. Itu saya rasakan Bapak Ibu Saudara.
Itu saya rasakan betul. Tetapi kenapa saya tertarik membahas pelajaran berharga di balik kejujuran Barada Richard Eliezer ini? Apalagi dia sebagai seorang anak Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ada upah bagi orang yang jujur. Pelajaran berharganya apa? Mari kita, apalagi sudah punya umur yang lebih tua, lebih banyak daripada Richard Eliezer ini, mari kita belajar untuk hidup jujur. Jujur kepada suami, jujur kepada istri, jujur kepada pasangan, anak-anak, jujur kepada orang tua jujur kepada anak. Mari kita tempatkan sedemikian rupa sesuai dengan konteksnya, terlebih jujur di hadapan Tuhan. Kita semua ini rentan dengan ketidakjujuran Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tahu salah satu dari 10 hukum, jangan berdusta, jangan berbohong, tapi banyak kali kita berdusta dan berbohong, dan yang paling parah merasa tidak bersalah lagi. Itu yang paling parah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulangi, bukan saya setuju dengan kondisi keadaan yang memang tertekan, dia harus melaksanakan perintah dari komandannya. Penembakan itu sesuatu yang memang itu diputus hakim, sesuatu yang salah. Karena teman dekatnya masa sampai tidak berkuasa menahan diri untuk tidak menembak sahabat atau teman kerjanya. Tapi yang saya sangat bangga, beliau berbalik arah, melakukan pertobatan besar-besaran, pertobatan yang sungguh-sungguh tulus. Beliau berbalik arah, berbeda dari MS, PC, KM, dan RR. Wow, luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang beliau dapatkan? Yang beliau dapatkan pertama, tolong jangan langsung simpulkan hukumannya 1 tahun 6 bulan. Bukan. Ketika beliau berbalik arah dan menyatakan apa yang seharusnya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, ketika itu yang dia lakukan. Pertama-tama, kejujuran secara rohani terkait relasi antara Barada Richard Eliezer, kondisi hatinya yang tidak merasa dikejar-kejar, tidak merasa dihantui, karena hidupnya telah mengaku di hadapan Tuhan. Dia buktikan pengakuan itu dengan dia berbalik arah dari skenario tembak-menembak. Saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hidup dalam kebohongan, kepalsuan, kepura-puraan, ketidakjujuran, kedustaan, dan Bapak Ibu Saudara merasakan damai, dan saudara dan klaim itu damai dari Tuhan, saya kasih tahu, itu clear. Jangan-jangan kualitas kerohanian kita sudah masuk dalam posisi lampu kuning menuju lampu merah. Hati-hati. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kalau sampai kita menipu diri sendiri, kita berkata, aku sudah jujur, padahal tidak jujur. Kita yang tahu ada roh, ada hati nurani di dalam diri kita yang dipenuhi dan diisi Roh Kudus. Ketika kita berbohong dan berdusta, tidak jujur, maka hati nurani itu yang ada di dalamnya Roh Kudus akan mengejar kita untuk membuat sebuah pengakuan. Kalau kita masih merasa gelisah ketika kita tidak jujur, itu baik. Saya ulangi kembali kata-kata ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa gelisah, tidak tenang, tidak bahagia, semacam merasa roh hati kita itu tertuduh, tertekan, saya kasih tahu itu baik. Kenapa? Karena hal itu, kalau kita izinkan Roh Kudus terus berbicara,
Hal itu akan membawa dan menuntun kita ke dalam pertobatan yang benar-benar bertobat. Itu penting. Jadi berkat orang jujur yang pertama, dia hidup damai, tidak merasa tertuduh, tidak merasa dikejar-kejar bayangan. Ketika dia mengaku secara jujur, bahkan bersaksi secara jujur, menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, akhirnya dia pun datang dalam semua momen kesempatan di awal dari persidangan, datang mendekat kepada Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjuntak, dan sujud di sana bersyukur, memohon maaf, mohon ampun, diampuni kesalahannya. Saudara dikasih Tuhan, kembali kita lihat dalam pertimbangan yang meringankan dibacakan oleh hakim adalah keluarga dari almarhum Brigadir Yosua, ayah dan ibunya, keluarganya telah mengampuni, memaafkan. Dia jujur, aku yang menembak sebanyak 3-4 kali. Dia datang kepada orang tua Brigadir Yosua. Orang tua Brigadir Yosua atas masukan dari Bapak Kamarudin Simanjuntak sebagai penasihat hukum atau pengacara keluarga, mendorong supaya diterima. Diterima, luar biasa.